Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasan ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair iltiqa'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi bil-jizyan binurihi fi kulli marhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin salatan ukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah wa amin. Wa barakatuhu wa ta'ala wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam وذريته وأهله ثم إلى أرواح الأولياء وشهداء الصالحين وأئمة المرشدين والدينا وشيخنا ومعلمنا وأساتذتنا من الله وسلم والد أبي الحسن حسن أحمد بهار وأبي سيد محمد عمرو الألباني وأبي الشيخ محمد بصري العربي والوالد أحمد سيد الزين وأخي أبو حمد محمود ووالد الحاضرين ثم إلى أرواح من أسس الله هذا المسجد ورضاه ما عمل الله به من عمله متصدقين عليه والمؤمن بحقوقه سابقا ولاحقا وخصوصه وهو رحيم. ان الله يغفر ويرحمه ويعيد رجاله في الجنه ويعيد علينا من بركاته واسراره واقواله وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والاخره. على نية ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح امورنا ويحصل مقاصدنا ويهدي بحاجتنا وبدوننا ويفتح علينا وعنكم فتحا عن الدين ويرزقنا واياكم علوما نافعا بركه ويتبشرنا واياكم بالرحمه والمغفره ويختم لنا ولكم بالحسنى وعلى امر القول بطاعتها وطاعه رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على هديه الصالحه وعلى من له السلام الصالح بإذن صالحه والى حضره النبي المصطفى محمد سيد الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit bihi lisani wa hdini bihi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh yang sangat muliakan, bapak, saudara, ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan dan menikah kula panjenengan ilahian tambahan nikmat saya kepada Allah Subhanahu wa taala
sahabat dan iman Islam mugi sehat afiat. Allah mengkalakan Allah penjenengan wonten sedaya majelis kanthi riyadhul ilmi insyaallah mugi Allah taala tansah paring tambahan ilmu kami kula panjenengan ilmu ingkang barokah manfaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mugi kami para majelis Allah panjenengan Allah pangapura kami sedaya dosa kelawan kula panjenengan. Allah angkat derajat kula panjenengan. Allah muliakan kula panjenengan di dunya maupun akhirat ini. Mugi-mugi Allah berangkat barakah majelis kula panjenengan kami sedaya keluarga, kami sedaya kami dan sedaya masyarakat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah besarkan sedaya kosabia. Allah angkat bala musibah fitnah utama fitnah yang beragami. Sampai tekan pulau penjenengan gue di mana di bagi wonten yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jika di dalam pulau penjenengan ikan saat menikmati saya kepikir di bocoran dari Allah Taala. Ikan supaya mungkin berhemat dari Allah Taala yang wajib mungkin di bawah suara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka mungkin di bawahnya beliau yaumul kiamat. Berkembang sarana masyarakat itu Allah Subhanahu Wa Taala sarana kalian juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pembahasan saya seputar itikaf dan mereka buat penjenengan beberapa tentang yang menerangkan sunnah itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Qala sunnahul i'tikaf. Sunnahul i'tikaf. Sunnahul i'tikaf kathiratun. Yang pun sunnahul i'tikaf ke arah sana. Sunnahnya i'tikaf itu ke arah sana. Anaknya dipersebutkan memiliki yang ada meskipun semisal an-yakuna fi jami, bahwa i'tikaf itu boleh kita lakukan, sah kita lakukan enten sunnah itu tetap sah, sunnah bukan syarat sah. I'tikaf itu sunnah dilakukan di masjid jami. Sunnah itu bukan syarat sah ini. Oleh syarat sah itu pokok dan jid. Ini pokok dan jid. Tapi lagi sunnah itu dibuat tindakan enten masjid jami. Melalui kalau ini pulau lakukan dan dengan pemahaman masjid. Bahwa masjid itu tidak identik dengan bangunan, tetapi itu sangat tergantung terhadap ikrar wakafnya. Jelas ya? Nah sekarang ada istilah masjid jami. Kenapa masjid jami ini? Masjid jami itu pengertiannya adalah alladzi tuqam fihi Jum'ah, masjid sing digawe Jum'atan. Ini masjid jami. Nggih. Dadi ora nyelok medine. Hadirilah pengajian rutin setiap malam Sabtu di Masjid Jami Darussalam Kelampisan. Lalu belajar dengan gaya woro-woro saudara tulisan unine di Masjid Jami Darussalam Kelampisan. Jangan sebabnya yakin pasti ada protes. Iya, mungkin masih ada protes. Wah, tahu sama itu bicara. Guru bicara si anak kain. Mesti ada mungkin. Iya, mesti ada protes. Mau itu lah mau meyakinkan. Semakin boleh ngomong,
semakin ketok nilai orang ngerti. Mulai orang komentar, pengen selamat, pengen selamat apa? Berusaha komentar tiwas kita berarti ini. Makan mau. Ya, maka itu penting untuk pendidikan mengetahui, mempelajari, ngaji. Masjid Jamek niku angger masjid sing dinginane Jumatan niku aran Masjid Jamek. Nah, kita baca Jumatan kan? Jika ada Jamek ini, jelas ya. Putih-putih masjid ikan meliku diperginakan kami sholat Jumat niku namine Masjid Jamek. Jamek itu artinya yang mengumpulkan. Disebut Masjid Jamek krono wayang Jumatan untuk warga sekitar kaki tidak sholat Jumatan. Jelas ya. Yang pertama sunnah nindakaken iktikaf wonten Masjid Jamek. Dari wonten Masjid Jamek wonten asal. Tapi sunnahe dipun tindakaken enten apa? Masjid Jamek. Lah apa tujuane? Siji likat roti jamaate. Biasane ada Masjid Jamek niku kancane iktikaf luwih kathah. Jamaah niku luwih kathah ketimbang napa sing sanes Masjid Jamek. Jadi kok ternyata sawali wallahu a'lam mesti ada sesuatu itu. Sekali kali walistighnaihi 'ala al-khuruj minhu lil-jumu'ah. Kok saumpama iktikaf dina Jumat jenengan boten perlu medal ing masjid niku wau sebab tanggane masjid tangga iso Jumatan ngoten. Lek jenengan iktikaf ing masjid sing sanes Jamek sing boten ada Jumatan niku wayahe Jumatan panjenengan kedah napa? Kedah boleh masjid sing ada Jumatan. Akhirnya penjenengan harus keluar dari masjid, terputus iktikafnya, golek masjid sing liyane sing kena Jumat. Nah, dan tujuane dipun sunnahaken iktikaf di Masjid Jamek supaya oleh wancine Jumatan jenengan boten kedah dari masjid niku bablas mawon iktikafe lanjut sampai Jumatan. Ngoten terus iki. Jelas iki. Nah, alasan yang terpenting lagi adalah dikatakan wa khurujan min khilafi man aujabah. Kenapa kok dipersunahkan iktikaf niku teng Masjid sing Jamek? Karena keluar dari perbedaan pendapat ulama di mana ada di antara sebagian ulama madhab niku ingkang mewajibkan. Halo, assalamualaikum. Jelas ini. Mungguin madhab awal itu Imam Syafi'i iktikaf teng Masjid Jamek itu bukan wajib, tapi itu sunnah. Tapi di dalam madhab yang lain sebagian imam ini mewajibkan wajib dari Jamek. Oleh orang yang Masjid Jamek berarti buatan sah iktikafe. Nah berarti najan kula panjenengan ini madhabe ndawuhaken orang kudu di Masjid Jamek. Misal panjenengan iktikaf ke masjid di Jamek, masjid sing boten enten arane niku. Di dalam panjenengan madhab kula panjenengan
sah itikaf kula panjenengan. Tetapi dalam pandangan madhab yang mewajibkan itikaf harus ditindakne dan masjid jame', itikaf dengan bersah. Jelas? Nah, supaya keluar dari perbedaan pendapat niku, mula akhir madhab kula panjenengan iki mensunahkan untuk itikaf di masjid jame'. Lalu kula panjenengan pun itikaf di masjid jame', niku berarti itikaf kula panjenengan sah menurut madhab kita sendiri, juga sah menurut madhab yang lain yang mewajibkan itikaf di masjid jami'. Assalamualaikum. Kamu dari ini? Kalau dulu baca. Oke. Jelas ya? Jadi maksudnya huruf dan hilaf keluar dari perbedaan pendapat ini. Jadi awal itu itikaf boten teng masjid jami', mungguh madhab awal itu itikaf kula jenengan isa, tapi menurut ulama sing mewajibkan itikaf kudu teng masjid jami', itikaf jenengan boten sah. Tapi lek jenengan itikaf teng masjid jami' itu sah menurut semua pendapat para ulama. Mula akhirnya tadi itikaf kula jenengan iki tidak diperdebatkan oleh para ulama. Senapa kali Al-yakuna yawman kamilan wal afdal dhammul lailah ilal yawm. Hendaknya iktikaf itu dilakukan yauman kamilah, sehari penuh. Yauman lek aran yaum itu berarti dari mulai dari fajar subuh sampai maghrib itu yaum. Lek mandi maghrib sampai subuh itu aran lailah, malam. Jadi lek saged tadi berwajib beli lek saged sunai itikaf niku ya sedino awal sedino itu berarti mulai budal subuh lanjut sampai tekan maghrib. Jadi dinane jenengan isuk awal sore niku diberkaken itikaf. Tapi menurut saya jangan egois. Ibadah jangan egois. Jangan mengajak sampai buka, tapi mau akal kabur. Nengok akalan kabur. Garwane Arab belanja kurbi hari apa? Atau orang dimasani kopi buka apa? Bingung hari Arab juluki masjid orang wani, gitu. Niku berarti ibadah tapi beroleh kajian malah oleh dosa serta melalui kewajiban. Berusahakan. Tetapi kalau pengen asal ganjaran iktikaf sing bangun, panjenengan penuhi hajat keluarga jenengan. Nah, kalau ini sama berapa-apa. Gitu. Tapi kan Nabi apa? Siapa orang yang memenuhi hajat saudaranya, maka itu lebih baik dari iktikaf 10 tahun. Orang mesti 10 tahun ketutang jenengan. Dari hajat dulure mawon diganteni ganjaran jenengan luwih apik ketimbang iktikaf 10 tahun. Lah wis pundi nek ternyata sing jenengan gatos niku hajate keluarga panjenengan yang memang itu wajibnya panjenengan untuk memperhatikan itu. Jadi ini ibadah itu
Ibadah itu pentingnya dilakoni supaya ibadah dengan itu jelas pijakannya. Karena pada akhirnya ketika ibadah itu tidak dilandasi dengan keilmuan, maka semuanya akan berlalu sia-sia. Wis kadung kok kesel lagi di kamar masjid mulai Yusuf sampai apa? Sampai maghrib kesel dia. Dalam Yusuf yang kiamat orang apa. Tapi jangan free. Suara beban mau masalah beban dan masyarakat beban is lost oleh, lost. Orang garwa, orang anak, orang putu, orang sopo-sopo sing dari kewajiban itu jenengan. Nah, kang diri pun jenengan ingkang akan menikah monggo. Silakan ambil bagian dari etika penjenengan sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Silakan. Setelah Allah betul-betul dipastikan tidak ada kewajiban yang terbebankan kepada penjenengan. Jelas ya? Wal afdal ingkang paling utami menika dhamul lailah ilal yaum, mengumpulkan malam dengan harinya, mengumpulkan malam dengan harinya. Berarti gambarannya ya jenengan bidal katakanlah masjid jam 2 jam 1 dan jam 1 jam 2 bidal jam 3 bidal masjid sanu botolkan sahur mengewakili sahur dengan sahur, cekap sahur, lanjut pikiran nalih, maca Quran nalih, itikafan nalih, masjid ini, gitu. Nah, itikafan nalih sampai datangnya waktu subuh, si kilo masjid dia ngaji. Selepas ngaji, jenengan dinakan malih kangge nerusaken wirid panjenengan cukup maca Quran, cukup wirid apa dimakan panjenengan sampai datangnya waktu sholat isya atau sholat subuh, sholat duha. Udah setelah itu sholat isya, sholat duha, pulang. Nah, itu berarti mengumpulkan malam dengan siang. Kalau baru subuh itu kereken apa? Hari ini mulai subuh sampai maghrib sampai subuh namanya malam. Malam dan jelas ini mesti paling utama. Ini mesti paling utama. Berdasarkan sedang itu beberapa ambil bagian misalnya setelah penjelasan sahur berangkat masjid. Berangkat masjid. Kalau setelah penjelasan mau setelah sahur, mau sebelum sahur, ambil bagian dari dalam malam penjelasan. Pokok dari subuh, udah masjid, itikaf masjid. Dan bermalam pada sahur di luar awal. Biasanya kalau kosong itu kayak sahur kan. Sekarang acaranya apa? Lawan gedabrus. Ini acara gedabrus paham lah kayak Ramadan gitu. Oke. Acara gedabrus, acara apa? Terus pokoknya ngomong jelas nih. Oke. Berlama jangan. Eman itu saat mustajabah, saat-saat ijabah, bermahalan iman saya, ya. Jadi ambil bagian malam kita, datang ke masjid, pokok dari subuh, lanjut sampai subuh, kemudian lanjut setelah subuh sampai isya. Itu namanya kita mengumpulkan malam dengan harinya. Sekarang kami si Abdul tadi,
Sing afdal ngoten niku. Jelas nggih. Mboten tamu kalau jam 1 sampai jam 3 ya. Tetapi yang para ulama malah mengumpulkan antara malam dengan harinya. Jarang-jarang nih. Lalu jarang-jarang nih. Saya koordinator malah jarang nih. Saya kapan itu malah bunyi. Siji sampai jam 3 misalnya. Singkatan malah itu. Tapi yang paling afdal justru mengumpulkan. Keimanan yang terpalang kadang kalau terjadi, mohon maaf, ini moga-moga pada kejadian dari pulau penjenengan. Kadang kalau kejadian jam 1 benar masjid, itikafan sampai jam 3. Jam 3 jika itikaf tidur, pulang ke rumah sahur, orang yang benar masjid tapi ngenteni mandi subuh. Ada kemungkinan kadang kalau kedua. Nah, gitu. Mungkin ada kemana kadang kedua. Akhirnya subuh hilang. Jadi bukan umat jamaah terus ke masjid. Yang seperti ini tidak lebih utama dibanding penjenengan nggak usah melakukan yang satu. Tidak lebih utama dibanding penjenengan tangi wengi tapi subuh hilang. Tidak usah jenengan bangun jam 1 misalkan. Bangun misalnya jam 3:30 sahur. Tiba sahur langsung ke masjid. Pokok dari subuh bukan ke masjid. Namanya itu itikaf. Niat itikaf. Sampai datang waktu subuh, nunggu waktu subuh datang, sambil baca Al-Quran, sambil baca pikir dan sebagainya. Tiba subuh, sambung sampai waktu duha. Ini lebih utama. Tapi kita buat. Macam kita utama biasanya lebih apa? Gitu saja. Nanti. Pertama itu lu enteng hari wangi tapi si jiro kalau tengah semuanya satu dua ada molok kalau wangi pun tani akhirnya kali subuh ngantuk akhirnya si subuhan kudu di jalan masjid malah kalau kelaan jamaah subuh yang seperti ini tidak lebih utama ketimbang berusaha tangi tetapi ambil sedikit bagian malam bulan penjenengan untuk iktikaf di masjid kemudian sambung sampai harinya ini lebih utama. Jelas ya? Nah ini sebenarnya ilmu yang demikian. Sehingga dengan ini akhirnya harapan kita betul-betul mendapatkan balasan daripada semua amaliah keluarganya tidak berlaku sia-sia. Tapi dengan termasuk golongan yang kiat-kiat monggo jempol loro niku jam 1 tani budal ke masjid PPK sambung sampai duha sadar nonton nggih jempol iki. Pokoke intine apa? Intine subuh ora kelan. Buat. Jelas ya nggih. Nomor 3. Di fungsi Ramadan dia berbicaranya. Walaupun sebenarnya itikaf itu nggak harus di bulan Ramadan. Itikaf itu bukan kerja ada bulan Ramadan. Yang ketiga yang munaswahimah. Sunnah yang ketiga adalah itikaf itu dianjurkan dalam keadaan dengan berpuasa. Ini berarti di bulan Ramadan. Jadi itikaf itu sunnah dalam keadaan apa? Kosong. Lalu kosong apa oleh? Tapi sunnah ini dalam keadaan kosong. Dan sunnah yang kedua dan ketiga, kedua itu berarti apa?
lek saged iktikaf sedina sing afdal mengumpulkan malam dengan harinya. Jadi yang kedua, sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah dalam keadaan berpuasa. Sunnah kedua dan ketiga ini mau diperdagangkan ugi lil khuruj minal khilaf, untuk supaya keluar dari perbedaan pendapat itu ulama. Atas kalau keterangan berarti oleh penjenengan iktikaf namun mendek sesaat dari waktu penjenengan, bukan sampai sedino, bukan sampai ngumpulin antara wengi kalian dinane. Niku menggambarkan penjenengan iktikaf penjenengan sampun sah. Terus ini antara maghrib sampai isya jenengan iktikaf menurut mazhab kita sah, tapi menurut mazhab yang lain dikatakan tidak sah. Enten sah siji apa? Nah, mazhab sing mulia itu dawuhe boten sah. Tapi lek kula panjenengan mendhet iktikaf sedina ngedur nggih. Nah niku diperdhawakan menurut mazhab kita sah, menurut mazhab yang lain pun juga tidak ada perbedaan pendapat. Maka tegese pada khilaf. Yang ketiga gimana? Jenengan iktikaf boten siap niku menurut mazhab panjenengan sah. Tapi menurut pendapatnya ulama dalam kata lain ada yang mengatakan tidak sah, karena mereka sebagian mengatakan iktikaf wajib kosong. Ada orang kosong, orang sakit iktikaf, dan ada di sini. Maka dengan penjenengan iktikaf dalam keadaan berpuasa, niku berarti iktikaf panjenengan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akhir-akhir wabil khusus Ramadan iktikaf itu biasanya nalikan ekonomi awan itu rantai gila awan rantai akhir-akhir itu kok mengingat ini usulannya judulnya kok kosong. Ala kulli hal semua itu dalam mazhab kita disunahkan, bukan menjadi syarat sahnya iktikaf. Lanjut apa? Ya, malam hari pun bermasalah. Toh pada akhirnya dalam mazhab kita pun juga sah. Lanjut kawan-kawan, kesunahannya terdapat al-yukthira minad du'a wa dzikr wal ibadah. Disunahkan untuk memperbanyak daripada doa, zikir dan ibadah lainnya ketika iktikaf. Jadi iktikaf itu sunai dipun ginakaken ngata-ngataken anggilipun donga, anggilipun zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan panjenengan iktikaf boten zikir, boten donga, boten salat, boten apa-apa. Mlebu bledek teng masjid nawaitul iktikaf. Duh pengiran kula niat iktikaf nang jero masjid. Napa sak iktikaf sah? Wih, saya pesan dia nih oleh gantian iktikaf ya. Lagi, asal gantian iktikaf asal. Tapi sing paling sae sunnahe nggih wonten. Jenengan ginakaken saat panjenengan iktikaf itu untuk zikir, untuk doa, untuk sholat, untuk baca Al-Quran dan apapun. Di tengah-tengah zikir keluar, alhamdulillah rezeki lagi. Ya rezeki setelah dengan berzikir itu judulnya, nah zikir kok 14 keturunan berarti salin jenengan tidak akan zikir kali Allah. Orang-orang
masjid niat iktikaf dan langsung makan. Betul. Ini kurang niat iktikaf, niat pindah dulu itu. Nah, jelas ya. Berbanyak doa, berbanyak zikir, berbanyak ibadah. Khususnya bulan Ramadan. Terus niku dalu perbanyak doa. Apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku khususnya Ramadan malam hari. Oh, dengan kata mawon doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku awal. Orang iso donga sing normal ora masalah. Jenengan sak donga itu tok luar biasa iki. Diijabah dikabul oleh Allah Taala. Oh, sak nikmat-nikmate urip iki. Ya, di ngapura dosa, nggih, dilakne kabeh dosane, iku sak apik-apike urip. Lajeng nomor dasar ayat rukal makruha wal lagwa. Disunahkan untuk menghindari atau meninggalkan segala macam bentuk kemakruhan dan perkara yang melalaikan. Sunah Allah wujudnya perkara-perkara sing makruh, perkara-perkara yang apa sia-sia, ya, yang melalaikan itu sadar dibuat tapi walaupun ketika penjenengan berbuat makruh dia berdosa, jenengan tidak akan berkawas dengan makruh dan karena iktikaf, jadi iktikaf jenengan tetap sah, jenengan dibuat dosa oleh makruh. Tetapi sebaiknya ketika iktikaf perkawis dengan antara mereka dibuat tepi, dibuat tinggalkan. Nomor 6, ayat durahu liyusaba alaih thawab al-fardhi. Disunahkan untuk menadarkannya, menadarkan iktikaf supaya diberi pahalanya wajib. Sebab kalau dinadari niku berarti iktikaf jenengan hukumnya wajib. Jelas ya? Disunahkan untuk menadarkan nadar iktikaf. Perjalanan nadari berarti kami jenengan iktikaf niku hukumnya wajib. Berarti penjenengan iktikaf niku boten namung angsal ganjarane sunnah, tapi jenengan angsal ganjarane wajib. Padha-padha lek iktikaf apakane budal bareng mulai bareng. Tapi kalau niate beda, mula hasilnya ganjarane beda. Si A budal jam 1 wengi sampai jam 3. Labu masjid niat nawaitul iktikaf dipun asal ganjaran sunai iktikaf. Lah panjenengan budal masjid jam 1 bareng kundur di jam 3 sareng, tapi jenengan niat nadar, jenengan nadar iktikaf niku. Cara Indonesia ini, ya Allah, saya nadar iktikaf, tapi kita dipuja, ya Allah, saya nadar iktikaf, atau bahasanya nadar iktikaf, ulang nadar iktikaf. Pun dugi masjid, jangan niat nadar sih, namun iktikaf kan jangan nadar iktikaf. Nama apa kok ada ini? Bedanya nama ini. Mlebu masjid
si Ali wong nawaitu iktikaf jenengan mlebu masjid nggih nawaitul iktikafal manzur. Ya Allah, kula niat iktikaf ingkang kula nandhani. Ganjaran jenengan angsal ganjaran wajib, si angsal ganjaran sunnah, namun bentene dinandan kalian betul. Saya disunahkan untuk dinandakan iktikaf. Nah, namun ini kembali kesempatan, yang pastinya sunahipun itu taksi water, tapi pengarang menyebutkan menikah sunahipun iktikaf. Mungkin menikah diberkani kemanfaatan berkah dari Allah. Mau pertanyaan benar? Monggo. Kaitan kalian yang dijawab dan kecapi tahu kaitan kalian namanya masjid Jami. Masjid Jami itu masjid yang dijamakan Jumatan. Ya, yang dalam suara besok nopo wonten masjid yang boten dijamakan Jumatan. Tidak. Lagi nomor kali biasanya pun masyarakat menilai kalau sudah digunakan Jumatan itu otomatis sudah masjid. Nah, kados mriki rumiyin saderengipun didamel Jumatan mushola Darussalam. Sasampunipun damel Jumatan dirubah dados masjid Darussalam. Nah, mereka yang melakukan besok nopo wonten masjid ingkang dipun damel Jumatan. Apakah ada masjid yang tidak digunakan Jumatan? Ada. Banyak sekali masjid yang tidak digunakan Jumatan. Di Indonesia ini masjid yang digunakan Jumatan ada. Karena kemarin kita sampaikan bahwa masjid itu bukan dinilai atau dipandang dari bangunan, tetapi dari ikrar wakafnya. Sehingga semisal menjenengan punya sebidang kamar di dalam menjenengan wakafkan masjid, ya berarti hukumnya masjid, tapi ada dipakai Jumatan dipakai dengan tidak masjid ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada masjid yang tidak digunakan Jumatan? Ada. Belum lagi ini contoh ya, salah satu contoh. Jelas jenengan di rumah mengikrarkan sebidang kamar. Ya Allah, kamar ini pulau wakafakan masjid. Berarti tidak ada masjid itu. Jadi masjid. Jenengan iktikaf kamu ya asal jenengan sholat kamar di luar, terus niat iktikaf, nawaitul iktikaf, asal. Karena dari masjid itu, ibu-ibu sedang haid, dawai jenengan haid, lebu kamar singkong wakaf masjid di luar, gitu lah, mau ke masjid. Jelas itu contoh. Tapi tidak digunakan Jumatan, atau masjid yang memang posisinya berdekatan dengan masjid yang lain. Misal, saya sudah pernah menyampaikan kepada beberapa penjenengan bahwa kepingin ke depan di tempat kita ada masjid di sana. Dan penjenengan tak ulama dan buat itu Jumatan buat tadi. Ya boleh kita satu. Tapi boleh, masjid-masjid yang berdekatan dengan wow, pasti salah satunya ada yang tidak digunakan untuk Jumatan. Karena mengingat kalau dua-duanya Jumatan, memiliki Jumatan, mereka Jumatan. Itu salah satunya orang yang
dosa Jumatan. Jika tidak memenuhi syarat, maka akhirnya ya salah satu yang digunakan Jumatan sendiri kok boten. Urusan kok misalnya pengawalan teknisnya digawe kemudian mawon Jumat pertama ini, kedua mereka, ketiga ini, keempat mereka, dan seterusnya begitu ya mau itu kan teknis. Tapi salah satunya pasti ada yang tidak digunakan. Nah masjid-masjid yang berdekatan posisinya orang ya, maka itu masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan. Menarik, apakah boleh Jumatan dan apakah sah dikerjakan di musola? Apakah boleh sah Jumatan apabila dikerjakan di tempat yang bukan masjid atau semisal di lapangan, waktu lawan dan musola, bukan masjid. Kalau menurut pendapat yang utama dalam mazhab ulama dengan bukan mulai, ya pendapat utama pendapat yang dikukuhkan yang banyak dianggap oleh para ulama mengatakan tidak boleh. Jadi Jumatan itu di antara syarat sahnya harus di masjid. Berarti di masjid musola ini pendapat yang utama. Tapi di luar pendapat yang utama ini ada pendapat yang memperbolehkan. Cuma pendapat saya ini bukan untuk pegangan biasa, tetapi ini hanya untuk mencarikan solusi. Ini namanya apa? Makanya mohon maaf, satu contoh kasus terlepas dari pro kontra, terlepas dari pro kontra 212 Jumatan Temudi terlepas. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh, jangan begitu. Memang pendapat utama mengatakan tidak boleh Jumatan harus di masjid. Tapi dalam kondisi yang demikian itu tidak mungkin mereka mau ke masjid semuanya, maka di sana baru menggunakan pendapat walaupun itu tidak utama, dan itu pun bukan menjadi pegangan. Terusnya kocok-kocok pasukan 2 tidak setiap mereka di lapangan. Itu hanya dalam kasus ketika mereka dalam kondisi tidak memungkinkan untuk Jumatan di masjidnya juga, bagi mereka tidak bisa. Dan pada akhirnya jejak digital tidak bisa berbohong. Oknum kiai, yang mereka juga lengkap dengan simbol-simbol Nahdlatul Ulama, mereka mengatakan tidak boleh, tidak sah dan sebagainya. Ternyata ketika kita flashback, jejak digital mengatakan warga NU sendiri entah tahun berapa dulu juga pernah Jumatan di stadion GBK. Makanya kalau ada oknum ulama hanya karena tidak sependapat dengan gerakan yang namanya 212, akhirnya mereka mengeluarkan fatwa dasar tidak boleh. Nah, ini berarti model-model fatwa pesanannya ini. Kami jangan kudu hati-hati dengan ulama-ulama yang fatwanya fatwa pesanan. Ulama tidak boleh, tapi dulu. Nah, betul ulama juga pernah Jumatan dan di GBK, dan itu bisa dilacak di dalam sejak digital sampai sekarang bisa dibuktikan. Dengan ini mau salah tiga mau kumpul ngomong asal terima informasi akhirnya kita gambling janjo, jangan. Ini zamannya ini
Buktinya apa? Buktinya oknum-oknum ulama sinatari kuwaru dan para pengikutnya ketika diproses secara hukum tentang sahabat al-Isra. Assalamualaikum. Paham tadi? Orang bakal Isra diproses hukum orang Isra. Tapi lihat yang sebelah ini, anggap proses pisang langsung hidup. Jadi berarti menunjukkan untuk para yang mobilnya ini para pesanan ini dalam kutip ada pihak-pihak yang memesan berarti kelompok kiai fatwakan bahwa ini tidak boleh, ini begini haram, ini begini nah dalam itu kita ilmunya sudah jelas semuanya kita para ulama sudah hilang sampai sekarang ya bisa kita hati-hati makanya ikutlah dengan ulama-ulama yang istiqomah yang pakaran mereka bukan karena duniawi yang pakaran mereka bukan karena kepentingan tetapi pakaran mereka betul-betul adalah syariat bilang boleh syariat bilang tidak boleh ya sudah apa boleh bukan dikatakan tidak boleh gitu jelas ya muktamad tidak boleh ya tetapi ada pendapat yang lain walaupun itu bukan muktamad ya memperbolehkan tetapi yang demikian boleh kena dikai apa pegangan terus dikai setiap Jumatan melapanan boleh jangan nah maksudnya di apa Jumatan melapanan ngobok itu sendiri pada lain moga dari pasang gigi palsu puasanya sama dan kalau yang permanen gitu lek permanen itu jelas benar-benar sing kula dereng ngerti mesti jawabannya itu asih batu permanen nggih niku kaya kula lek sing permanen nggih itu jelas sah benar-benar karena itu permanen nggih lek permanen itu kan ora cepot itu jelas keabsahannya adapun kalau yang tidak permanen nanti sing kula kudu boleh sih namun kan saya tidak berani menjawab karena ini kaitan hukum terus terang awal kalau ini ya kaitannya tadi ini orang Islaman ini lihat aja kalau salah ini ya gua nanggung berusaha ini nah ini daripada kalau salah jawab tanggung jawab ini hampir ini gue hampir ya nanti kalau kayak PR malah jelas PR pulau berarti lek sing buatan permanen jika hukum prosesnya di menurut nanti di komentar bukan lagi lalu juga ada kok yang menarik jadi angkat dan pulau Gus dan PR Gus atau PR mungkin siap insyaallah. Kalau akan datang insya Allah pulang